Yo halo semuanya, kemarin Twitter resmi Yoko Shishitsu nge-share sinopsis untuk volume 8 second year-nya. Ya kalian juga bisa cek juga ya di web fandom Yoshitsu. Di sana juga udah diupdate untuk sinopsisnya. Cover dari volume 8 ini diisi oleh Ishizaki dan Nishino dari kelasnya Ryuen, dan langsung saja mari kita bahas sedikit untuk sinopsisnya. Jadi isi sinopsis dari volume 8 itu gini. Tema karya wisata kali ini adalah jika kamu mengenali dirimu sendiri dan mengenali musuhmu, maka kau tidak akan takut pada 100 pertempuran. Akhir November ketika ujian akhir telah selesai, rincian tentang karya wisata telah diumumkan. Dan tujuan karya wisatanya itu adalah Hokkaido. Tidak ada ujian khusus pada karya wisata kali ini. Ini tidak ada bedanya dengan perjalanan sekolah normal seperti bermain ski dan kunjungan wisata saja. Namun murid itu harus membentuk sebuah grup ya, yang setidaknya ada satu murid laki-laki dan satu perempuan dari setiap kelasnya, dengan total 8 orang, dalam karya wisata selama 5 hari 4 malam. Selain Kushida, Ainokoji itu membentuk grup dengan Ryuen juga, beserta murid dari kelas lainnya. Namun semua tidak berjalan dengan mudah. Kata Ryuen, sepertinya kau telah salah paham Ainokoji. Jawab Ainokoji, salah paham? Ryuen mengatakan, pertarungan antara aku dan Sakayanagi telah dimulai. Di sisi lain ada sebuah peristiwa yang dapat sangat mengubah hubungan antar muridnya. Ucap Sudo, aku akan mengungkapkan secara langsung perasaanku pada Suzune untuk berpacaran denganku. Ya dari sinopsis diberitahukan kalau nggak ada ujian khusus kali ini ya. Agak mencurigakan sih ya liburan tanpa ujian khusus. Dan tujuan karya wisata mereka itu adalah di Hokkaido. Seperti yang pernah kusinggung di videoku yang ini ya. Wisata populer di Hokkaido itu salah satunya adalah ski salju. Dan Hokkaido itu juga terkenal akan onsen atau pemandian air panas alaminya. Ya bisa kalian lihat sendiri beberapa sampel ilustrasi dari volume 8 second year yang beredar. Ada ilustrasi dari fanservice-nya Ichinose, Horikita, dan Kushida yang nampak menikmati onsen. Serta terlihat ilustrasi ada yang menampilkan Ryuen, Kushida, dan Ainokoji yang sedang bermain ski salju. Tebak di bawah coba siapa saja yang nanti yang bakal dapat ilustrasinya. Di sinopsisnya itu dinotis ya, kalau di karya wisata kali ini tiap murid itu harus membentuk grup 8 orang. Setiap kelas itu ada satu laki-laki dan satu perempuan dari setiap kelas. Ainokoji membentuk grup dengan Kushida dan Ryuen. Ada kemungkinan juga nih ya alasan Kushida ngeblusing di sampel ilustrasi ini karena dia itu satu kelompok dengan Ainokoji. Lapor Sir, ada kemungkinan di sini Kushida nampaknya sudah mulai kepincut kepada Ainokoji. Soalnya Ainokoji di volume kemarin kan nolongin Kushida. Gimana nggak kelepek-kelepek gitu Kushida ya? Tangan Kushida yang mau dipatahin sama si Amasawa, tapi Ainokoji itu nyelamatin Kushida pada saat itu. Yang lihat ilustrasi Kushida yang ngeblusing ini, kesimpulan mainstream itu sih yang ada di otakku ya. Terlebih lagi Ayano X Kushida itu bakalan jadi ship atau kapal yang menarik sih ya. Kalaupun ada love insert Kushida ke Ainokoji, oke-oke aja sih menurutku ya kalau dari gua pribadi sih. Nama depan mereka aja udah selaras ya kan. Kyo, Kikyo, mana suaranya? Absen di bawah adik-adik, siapa yang setuju kapal Kyo, Kikyo? Ya Kushida di sini sih gua lihat-lihat dia itu dapat 3 ilustrasi sekaligus ya. The real anak emasnya Kinugasa Sensei. Oke lanjut. Lalu alasan harus membentuk grup dengan jumlah 8 orang ini berkaitan sama tema karya wisatanya. Biarpun gak ada ujian khusus, pihak sekolah itu menjadikan karya wisata ini mungkin ya untuk mengasah pikiran kritis dari para muridnya dalam mengenali kemampuan diri sendiri, mengenali musuh. Kalau sudah mengenali keduanya, itu akan membuatmu tidak akan takut pada pertempuran yang akan datang. Makanya dibuat 2 murid beda kelas dikumpulin jadi satu grup. Jadi ya di karya wisata ini murid itu harus membentuk grup yang berjumlahkan 8 orang. Ayano diketahui di sini membentuk grup dengan Kushida dan Ryuen serta dengan murid dari kelas lainnya. Yuk tebak yuk murid dari kelas lainnya siapa aja yang bakalan masuk atau satu grup dengan Ainokoji. Kalau dari menurutku sih, kalau dari kelas C, Ryuen tuh bakal ngajak Hiyori perempuannya ya mungkin. Dari kelas D ada Kanzaki dan Himeno. Dari kelas A ada Hashimoto dan Gamuro. Itu sih prediksiku ya. Dari yang Ainokoji bentuk nanti, coba kalian tebak deh. Kalau Sakayanagi dan Ichinose itu agak mustahil sih satu grup sama Ainokoji. Soalnya mereka itu pemimpin kelas ya. Pemimpin kelas kalau bergabung jadi bakalan menghebohkan murid lain kan. Di ilustrasi ini ngelihat Ryuen, Kushida sama Ainokoji dalam satu frame, ini rasanya adem sih ngelihatnya ya.
Definisi dari lawan jadi kawan, asik. Riwen, Kushida, dan Ainokoji mereka jadi satu grup dalam karya wisata selama 4 hari. Sisanya 5 orang siapa ayo kira-kira, coba tebak di bawah. Di sinopsisnya si Riwen itu berkata ke Ainokoji kalau pertarungannya dengan Sakayanagi telah dimulai. Pertarungan Riwen dan Sakayanagi ini mungkin berkaitan dengan janji yang Sakayanagi dan Riwen buat saat ada di pulau dulu ya. Isi perjanjian Riwen kayaknya itu ngajuin duel ke Sakayanagi, mungkin ya. Perjanjian yang Sakayanagi buat dengan Riwen itu mencekik Sakayanagi sendiri. Itu yang Sakayanagi katakan di volume 4.5. Yang menariknya di sini di karya wisata ini kan nggak ada ujian khusus tuh ya. Pertanyaannya gimana cara Riwen dan Sakayanagi bakal melakukan pertarungan? Di karya wisata ini sih Riwen kan bilang kalau pertarungan mereka sudah dimulai. Jadi gimana? Apakah Sakayanagi dan Riwen bakalan duel di luar ujian khusus? Itu agak susah dibayangkan sih ya. Duel yang ada di dalam pikiranku sih yang jelas bukan duel balap ski ya. Sakayanagi nanti pakai 3 tongkat ya kalau balap ski. Curang dong namanya ya. Jadi bukan lomba ski lagi ya pasti. Jadi bukan lomba ski yang pasti ya. Pertarungan apa lalu? Ya atau jangan-jangan pertarungan Riwen dan Sakayanagi itu pertarungan untuk melihat siapa di antara mereka yang dapat mengalahkan Ainokoji. Tapi ya balik lagi ya, saat ini latarnya tuh kan nggak sedang ujian khusus. Mana bisa mereka melakukan pertarungan, tapi ya mereka bisa ngelakuin pertarungan kalau semisal Sakayanagi juga tuh masuk ke grupnya Riwen dan Ainokoji. Untuk selain itu sih gue nggak kepikiran ya pertarungan yang mereka lakukan di luar ujian khusus. Ya coba komen dah, kasih opini kalian di bawah. Cluenya itu ada di perkataan Riwen. Riwen berkata kalau pertarungan mereka itu sudah dimulai. Dan perkataan Sakayanagi sebelumnya, Sakayanagi itu bilang kalau janji yang mereka buat itu akan mencekik dirinya sendiri dalam waktu dekat. Ya mending lanjut aja sih ya. Lalu lanjut ke kalimat terakhir di sinopsisnya kali ini. Ini nih ya, udah jelas ini ya kalau Sudo yang berkata. Ya kali Riwen yang bilang gini ya kan ya. Ya di akhir sinopsis si Sudo itu bilang akan menembak Horikita untuk mengajaknya berpacaran. Sudo itu udah menggebu-gebu sih ya, udah dari awal kelas 2. Dia itu punya pikiran untuk nembak Horikita. Tapi ya kemungkinan besar bakal ditolak sih si Sudo ini ya. Karena Horikita tuh masih belum bisa move on dari Manabu Oni-chan alias kakak tersayangnya. Tapi serius ini mah ya, kemungkinan Sudo ditolak itu besar banget. Soalnya si Horikita tuh kan masih sibuk ngurusin kelas untuk fokus naik ke kelas A dan gak ada waktu buat ngebucin tuh ya. Soalnya Horikita tuh perempuan yang lumayan rasional pemikirannya. Dia itu pasti mikirin berbagai kemungkinan ya kalau dia tuh ngebucin sama Sudo sekarang juga. Itu bisa ngebuat dia itu hilang fokus untuk memimpin kelas. Dan itu juga bisa membuat kelas turun. Apalagi ini kan mendekati klimaks dari pertarungan kelas. Jadi si Horikita tuh harus lebih fokus dan lebih all in ya. Selagi ada kesempatan untuk mengejar kelas A yang ada di depan matanya. Nggak ada waktu buat yang namanya bucin-bucin tak kucing ya bagi si Horikita ya. Belum lagi si Horikita kan fokusnya tuh terpecah jadi 2 ya. Antara jadi pemimpin kelas dan jadi anggota OSIS tuh ya. Sudahlah kawan, mari kita berpindah kapal ke Sudo Egg Onodera aja ya. Kapal itu lebih masuk akal, aman dan punya peluang yang besar untuk terwujud tuh. Kapal Sudo Egg Horikita sepertinya bakal tenggelam di volume 8 ini ya. Tapi ya entahlah ya, ada kemungkinan Kinugasa Sensei kesumbat dan membuat cerita Horikita pacaran sama Sudo dan memberikan development karakter tambahan ke Horikita ya. Dengan Horikita yang pacaran dengan Sudo itu memberikan development karakter tambahan ke Horikita. Siapa tahu kan itu bisa terjadi ya. Ya itu aja sih yang bisa gua bahas di sini ya. Mungkin banyak pertanyaan di dalam kepala kalian setelah baca sinopsisnya kali ini. Jadi ya kita tunggu aja volume 8 ini rilis pada tanggal 25 Oktober nanti. Untuk sekarang kita cuma bisa sekedar ngasih opini serta teori ya. Dan silahkan banget tuangkan pikiran kalian di kolom komentar. Untuk volume 0-nya sebenarnya beberapa hari lalu udah ada sinopsisnya. Emang agak telat sih ya, tapi ya mungkin next aja bakal gua bahas sinopsis dari volume 0-nya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです